Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan praktikum tentang dinamika partikel. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menentukan nilai gaya gesek statis dan kinetik melalui dinamika partikel berdasarkan hukum Newton. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah papan, batu sebagai beban, penggaris, busur derajat, penyangga, dan stopwatch. Untuk langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan koefisien gaya statis, di mana pada percobaan ini menggunakan berat beban yang berbeda, yaitu 0,01 kg, 0,02 kg, 0,03 kg, 0,04 kg, dan 0,05 kg dengan jarak yang sama yaitu 0,3 meter. Cara pertama, meletakkan papan di atas penyangga. Cara kedua, menaruh beban 0,01 kg di atas papan. Cara ketiga, mengangkat salah satu ujung papan pelan-pelan sampai beban meluncur ke bawah. Cara keempat, menentukan tombol on pada stopwatch saat beban meluncur ke bawah dan menekan tombol off stopwatch pada saat beban sampai pada jarak 0,3 meter. Cara kelima, mengukur kemiringan papan dengan busur derajat pada saat beban meluncur. Cara keenam, mengulangi cara kerja 1-5 dengan berat beban yang berbeda yaitu 0,02 kg, 0,03 kg, 0,04 kg, dan 0,05 kg. Cara ketujuh, menghitung gaya gesek maksimum dan koefisien gesekan statis. Dari langkah-langkah menentukan koefisien gaya statis yang telah dilakukan tadi, didapatkan data sebagai berikut. Waktu tempuh yang dibutuhkan secara berturut-turut yaitu 1,57 sekon, 1,50 sekon, 0,98 sekon, 0,55 sekon, dan 0,45 sekon. Sudut yang didapatkan secara berturut-turut yaitu 40 derajat, 35 derajat, 30 derajat, 20 derajat, dan 15 derajat. Dari sudut yang didapatkan, kita dapat mengetahui bahwa koefisiennya adalah tan dari masing-masing sudut. Maka, koefisiennya secara berturut-turut yaitu 0,83 Newton, 0,70 Newton, 0,57 Newton, 0,36 Newton, dan 0,26 Newton dengan nilai rata-rata 0,95 Newton. Kemudian, setelah mengetahui nilai dari koefisien statis, dilanjutkan dengan menghitung gaya statis dengan rumus gaya statis sama dengan tan alfa kali massa kali gravitasi kali cos alfa. Maka, dari perhitungan itu, didapatkan nilai gaya gesek statis secara berturut-turut yaitu 0,06 Newton, 0,11 Newton, 0,14 Newton, 0,13 Newton, dan 0,12 Newton dengan rata-rata 0,11 Newton. Kita lanjut ke langkah kedua, menentukan koefisien gaya kinetik di mana beban yang digunakan hanya 0,05 kg dan jarak 0,5 meter. Pada percobaan kedua ini, sudutnya sudah ditentukan yaitu 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Dari sini, kita sudah bisa mengetahui nilai koefisien kinetiknya secara berturut-turut yaitu 0,57 Newton, 1,00 Newton, 1,19 Newton, 1,73 Newton,
dan 2,74 Newton dengan rata-rata 1,44 Newton. Kemudian, untuk mengetahui waktu tempuhnya, perhatikan cara berikut. Cara pertama, menyiapkan papan dan beri tanda dengan pulpen di titik 0, berjarak 0,5 meter. Cara kedua, memiringkan papan dengan besar sudut 30 derajat. Cara ketiga, meletakkan beban pada titik 0 dan luncurkan. Pada saat yang bersamaan, tekan tombol on pada stopwatch. Cara keempat, menekan tombol off stopwatch pada saat beban sampai pada titik 1. Hitung beban meluncur sejauh 0,5 meter. Cara kelima, mengulangi cara 2-4 dengan besar sudut yang berbeda, yaitu 45 derajat, 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Sehingga tabel pengamatannya berubah menjadi seperti berikut ini. Dari percobaan kedua ini, didapatkan waktu tempuh secara berturut-turut yaitu 2,00 sekon, 1,87 sekon, 1,85 sekon, 1,80 sekon, dan 1,64 sekon. Kemudian, untuk mencari nilai gaya gesek kinetiknya, menggunakan rumus yang sama dengan gaya gesek statis pada percobaan sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai gaya gesek kinetiknya secara berturut-turut yaitu 0,24 Newton, 0,34 Newton, 0,37 Newton, 0,42 Newton, dan 0,45 Newton, dengan rata-rata 0,36 Newton. Dari dua percobaan yang telah dilakukan tadi, dapat diketahui bahwa nilai koefisien gaya gesek statis lebih besar dari nilai koefisien gaya gesek kinetik. Dan mengapa terdapat nilai yang berbeda-beda? Mungkin bisa terjadi karena keterlambatan menekan tombol on dan off stopwatch saat meluncurkan beban, cara memegang papan, dan kemungkinan kesalahan lainnya. Mungkin hanya itu video singkat praktikum saya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.